Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, tidak bosan kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid ini itu menjadi amalan yang terbaik, insya Allah nanti di yaumul hisab kelak. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan hari ini kultum dengan tema 6 adab terhadap sesama muslim. 6 adab terhadap sesama muslim. Kita ketahui bahwa fakta kehidupan kita hari ini kita temukan adanya degradasi pemahaman dan sikap kaum muslimin dalam semua aspek kehidupan. Banyak contoh yang kita bisa lihat berkaitan dengan tingkah laku dan pemahaman setiap orang sehingga menghasilkan yang namanya adab atau akhlak. Ada yang beradab mulia atau adab baik, ada yang beradab buruk. Tapi pada faktanya hari ini banyak yang tidak memahami berkaitan dengan adab baik. Malah yang muncul di permukaan itu adalah adab-adab buruk atau adab-adab yang salah. Kita ketahui yang menjadi latar belakang kenapa permasalahan ini terjadi adalah adanya kesalahan dari pola pikir dan akidah yang memang dianut oleh kaum muslimin hari ini. Sehingga banyak atau tidak kita lihat banyak sekali kaum muslimin yang ketika kita melihat di media sosial atau berita ataupun ada di sekeliling kita yang kita menganggap bahwa dia adalah seorang muslim tetapi secara adab tidak memiliki karakter seorang muslim. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa belajar adab itu artinya mengambil akhlak yang mulia. Ini disampaikan dalam kitab beliau Fath Bari. Saking pentingnya berkaitan dengan adab ini sampai Sufyan Aswari dalam kitabnya Hiyatul Al-Awwaliyah beliau menyampaikan, ketika seseorang ingin menulis hadis maka terlebih dahulu belajar adab dan ibadah selama 20 tahun. Bayangkan, menulis hadis saja harus belajar adab dulu
sampai 20 tahun. Saking apa? Saking pentingnya belajar berkaitan dengan adab. Dalam kitab yang sama Ibnu Mubarak beliau menyatakan, man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunani wa man tahamanu bis sunani uqiba bihirmani al faradi wa man tahawani bil faraidi uqiba bihirmani ma'rifah. Siapa saja yang meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Siapa saja yang meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan fardu. Dan siapa saja yang meremehkan amalan fardu, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan ma'rifat. Ini ditulis beliau dalam kitab Al-Jamil Al-Aqli Ar-Rawi juz 180. Sebetulnya adab itu apa? Ini disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi. Beliau menyatakan, ilmu adab huwa ilmu islahil sani washitabi wa isabati wa maqi'ihi wa tahsini al-fadihi wa siyanatihi anil khati'i wal halali. Ilmu adab adalah ilmu yang memperbaiki lisan atau tutur kata, seruan, ketetapan atau ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan yang cacat. Ini disampaikan tadi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya. Jadi menurut Syekh Shalih Nazib Al-Daqi, beliau menyampaikan adab itu ada dua. Pertama, adab alami. Adab alami itu disebut tabhi, yaitu adab yang Allah ciptakan kepada diri manusia dengan ciri dan karakteristik itu. Yang kedua, adab hasil belajar atau dikatakan ihtisabi, yaitu adab yang diperoleh oleh seseorang karena belajar dari orang yang memiliki ilmu atau kemuliaan. Nah, kalau misalkan yang berkaitan dengan tadi, adab yang sudah Allah tetapkan, karakter yang ada dalam diri manusia, maka itu tidak perlu dipelajari. Tinggal kita praktekkan. Bahwa potensi manusia itu mampu untuk beradab seperti itu. Makanya ada hadis yang menyampaikan, dalam hadis riwayat Muslim, ada 6 adab yang itu menjadi hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun al muslimi 'alal muslim sittun. Ada 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Pertama, beliau menyampaikan, apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukumullah. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai pemakaman. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim.
Ada 6 adab yang ini menjadi haknya sesama muslim. Yang ini bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia yang itu tidak perlu belajar. Ketika kita memahami hadis ini, dampaknya luar biasa, Pak. Pertama, hadis ini tidak hanya dalam ruang lingkup aspek kehidupan pribadi saja. Dalam aspek kehidupan ketika kita bekerja, aspek kehidupan ketika kita bermasyarakat atau berumah tangga. 6 adab ini dipraktekkan aja dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan belajar atau tidak akan terbawa oleh pemahaman-pemahaman yang salah, adab-adab yang salah. Ataupun ketika 6 adab ini kita pelajari dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akan keluarlah adab-adab yang lainnya. Karena apa? Karena potensi dalam diri manusia, 6 adab ini itu bisa kita lakukan. Misalnya contoh yang pertama. Apabila engkau bertemu, maka ucapkan salam kepadanya. Bayangkan, kalau kita memiliki adab seperti ini, ketika bekerja saja, kita bekerja, terus menyapa orang lain, dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tidak langsung kita mendoakan dia, keselamatan untuk dia. Kita pun menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun mendoakan. Artinya apa? Kita sama-sama mendoakan satu sama lain. Dan itu apa? Membangun namanya persaudaraan yang begitu erat. Kadang kondisi hari ini, Pak, ketika kita tegur menyapa pun tidak, padahal sebelumnya dekat dengan kita. Karena ada satu persoalan ataupun hal lainnya, maka kita pun tidak menyapa. Padahal dalam Islam, haknya seorang muslim itu adalah saling memberikan salam. Bukan hanya dalam ruang lingkup keluarga saja. Ya kalau keluarga mungkin ada karena setiap hari ketemu, ya kita berbaik dengan adab yang baik. Kalau pekerjaan mah nggak usah lah. Dan kita pekerjaan mah hanya bertemu hanya beberapa kali saja, atau sejam atau 2 jam. Tapi bayangkan efeknya ketika kita sama-sama mengucapkan salam, mendoakan dia, sama-sama dia pun mendoakan kita, maka kita sama-sama mendoakan dan dia pun didoakan. Yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangan. Bayangkan. Berarti Islam menjaga kita agar kita beradab dengan apa? Dengan baik terhadap siapa saja yang mengundang kita. Artinya apa? Ada sopan santun. Tidak ada perkara yang Islam itu mengajarkan perkara yang salah. Dari 6 adab ini kita bisa merenungi. Ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua aktivitas akan terbawa dengan baik. Dengan adab yang baik. Insya Allah. Kita penuhi undangan. Berarti apa? Kalau kita tidak bisa datang ataupun tidak bisa memenuhi undangannya, berarti apa? Ada izin yang disampaikan. Bayangkan, Islam sampai seperti itu. Apalagi dalam kitab lain dikatakan bahwa undangan yang wajib dipenuhi itu adalah walimah, pernikahan. Itu wajib dipenuhi undangannya. Makanya ketika adabnya seorang muslim itu harus datang. Tapi ketika misalkan tidak datang, maka kita memberikan konfirmasi. Hapunten kalau bahasa Sunda mah, saya tidak bisa hadir. Itulah adab. Adab karakter setiap muslim. Ketika kita
aplikasikan dalam kehidupan ini, memahami ayat-ayat ini atau hadis ini. Semua aspek kehidupan pastikan seperti itu. Ada teman kerja kita mau mengundang kita, mengundang rapat atau mengundang dalam acara apapun, kita tidak bisa hadir, setidaknya memberikan konfirmasi. Hampunten atau maaf saya tidak bisa hadir. Itulah adab kaum muslimin. Haknya sesama muslim. Yang ketiga, apabila engkau dinasehati atau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Bayangkan. Ketika kita aplikasikan dalam kehidupan ini, semua akan terselesaikan dalam kehidupan sehari-hari, semua aspek. Kita dimintai nasihat dan dinasehati. Kita memberikan nasihat. Yang keempat, apabila dia bersin dan memuji Allah, alhamdulillah, atau misalkan tadi kita mengucapkan yarhamukallah. Ada sebuah hadis yang disampaikan bahwa ada satu ulama, Pak. Jadi di naik perahu, waktu ulama itu naik perahu, di seberang sungai itu atau di sungainya itu yang sedang naik perahunya itu ada yang bersin, terdengar oleh beliau. Hasih gitu. Beliau mengucapkan alhamdulillah. Saking ingin memberikan doa atau memahami bahwa adabnya seorang muslim itu harus menjawab yarhamukallah. Ulama tersebut datang menyampiri yang bersin itu. Itulah adab. Makanya ketika perkara ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Yang kelima tadi, apabila dia sakit, jenguklah dia. Ketika dia sakit, jenguklah dia. Ketika kondisinya lagi sakit, maka haknya sebagai seorang muslim, adabnya adalah menjenguk dan mendoakan. Yang terakhir adalah apabila dia meninggal dunia, iringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Sampai pemakaman, Pak. Berarti kalau misalkan 6 adab ini kita aplikasikan dalam aspek dalam rumah tangga, bermasyarakat, dan pekerjaan, bayangkan. Ketika kita berteman, ketika kita bersosialisasi dengan teman-teman kita di aspek-aspek tersebut, pekerjaan, masyarakat, dan rumah tangga, maka kita akan berteman dari mulai dia ketemu dengan kita sampai dia meninggalkan dunia ini. Terus membawa adab yang baik bagi diri dia dan diri kaum muslimin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingin mengaplikasikan adab-adab ini. Karena kalau misalkan adab saja ini diaplikasikan, insya Allah kita akan terhindar dari perkara-perkara yang salah, adab-adab yang salah, penyakit hati dan lainnya. Insya Allah semua akan terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.